Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan kawan, halo semuanya, halo teman-teman, halo saudaraku dimanapun kalian berada. Pada kesempatan pagi hari kali ini saya sudah telah menyelesaikan proses pemanenan buah cabai yang kita budidayakan, kita tanam dari bulan Agustus yang lalu. Kemarin tanaman cabai ini panen terakhir ya, pemanenan ke-8 kalau tidak salah, itu kurang lebih 16 kilo. Tapi untuk saat ini saya kurang tahu ya, pemanen terakhir kali ini pada pagi hari ini hasilnya berapa. Belum tahu. Yang jelas alhamdulillah pemanenan cabai selama 8 kali petikan terus meningkat, terus bertambah bobotnya, semacam itu kan kawan. Dan yang jelas tidak hanya pemanenan cabai, setelah pemanenan cabai kita juga memanen tanaman daun singkong ini yang biasa digunakan oleh rumah makan Padang atau warteg ya, yang digunakan sebagai lalapan ya, yang dimana kemarin satu baris ini kan kawan, hingga bagian sana itu kita memperoleh hasil kurang lebih 25 ikat lah, kurang lebih segitu kan kawan. Tapi alhamdulillah dari situ dapat pemasukan ya, lumayan kan kawan ya. Kemarin jual 15 ikat itu dapat 20.000, lumayan buat menutupi biaya produksi cabenya ya, berupa bensin yang sebelumnya pernah saya videokan untuk dipergunakan sebagai pompa air ya, untuk menyirami tanaman-tanaman cabai ini. Dan yang jelas ya bisa buat tambahan dan juga untuk menghalang serangan-serangan hewan-hewan ternak ya, ataupun hama-hama yang akan masuk. Biar tujuannya apa? Biar tujuannya hama tersebut menghinggap ke tanaman singkong terlebih dahulu sebelum menyerang ke tanaman cabai, semacam itu kan kawan. Dan di kesempatan pada kali ini kan kawan, di sambil jalan jangan lupa ya kan kawan, saya peringatkan bahwasannya pada kan kawan, jangan lupa perawatan tanaman di musim penghujan semacam ini terus kita lakukan saat pun panen ya. Saat panen semacam ini juga kita perlu juga memupuknya kan kawan ya. Karena apa? Karena tanaman cabai pastinya membutuhkan unsur hara yang dipergunakan untuk melakukan metabolisme ya, metabolisme di tubuh mereka ya kan, agar mereka bisa berproduksi buah bunga ya, agar hasilnya terus melimpah kan kawan. Oleh sebab itu perawatan pemupukan terus dilakukan ya, terutama saat pupuk yang berada di bawah atau pupuk untuk area perakaran tanaman. Nah, di musim penghujan semacam ini kan kawan, sebenarnya perawatan tanaman berupa pemupukan itu sendiri itu ada bermacam-macam ya. Ada yang modelnya dikocor, ada juga yang di tabur, ada juga yang di spray. Nah, kalau di tempat kami ini kan kawan, kemarin pemupukannya itu ada dua macam yang kita lakukan, yaitu pengocoran dan pensprayan. Nah, kalau untuk kocornya sendiri yang bersentuhan langsung dengan tanah, kita selalu berikan pupuk yang sifatnya NPK kepada tanaman cabai kita ya. Ditambah dengan penggunaan pupuk organik cair, itu wajib bagi kami. Karena kami ingin membangun sebuah biologi tanah, kesuburan tanah, aktivitas tanah yang sesuai secara normal, secara alami kan kawan, semacam itu. Dan yang jelas agar tanah tidak mati juga kan ya. Kalau tanah mati pastinya nanti hasil dari tanaman cabainya itu kurang kan kawan ya, karena kurang maksimalnya dalam proses penguraian bahan-bahan organik yang berada di media tanam ini kan kawan. Sehingga penggunaan pupuk organik cair yang terdapat di situ terdapat nutrisi, terdapat mikroorganisme ya kan kawan, terdapat bahan-bahan organik yang mampu memperbaiki sifat fisik tanah. Nah, itu perlu kita berikan kepada lahan budidaya kita kan semacam itu, agar ya itu kan untuk menjaga tanahnya selalu konsisten dalam kondisi yang selalu baik.
Nah, semacam itu sehingga pemberian pupuk organik itu penting ya, dan pupuk suplai pun ya yang diberikan ke area perakaran tanaman cabai ini itu juga cukup penting kan kawan, harus diberikan karena kami menyadari lahan budidaya kita belum 100% subur secara alami. Perlu bantuan dengan penggunaan pupuk non organik. Nah, pada akhirnya sistem yang digunakan untuk budidaya kali ini adalah secara semi organik semacam itu kan kawan. Nah, itu selalu diberikan, jangan sampai lupa. Nah, kalau kawan-kawan ya, meskipun tanamannya sudah berbuah lebat semacam ini, kawan-kawan juga perlu pemupukan ya kan. Pemupukannya kalau untuk yang dikocor di tanah itu juga perlu. Menurut kami harus diberikan. Karena mengapa? Karena kalau kawan-kawan mengandalkan di musim penghujan semacam ini hanya dilakukan penyepraian saja, saya rasa kurang. Karena apa kan kawan? Karena nantinya kalau kawan-kawan melakukan proses pensepraian kepada tanaman yang kita budidayakan, kondisinya cuaca itu mendung ya, tidak begitu cerah, biasanya pupuk yang diberikan ke tanaman dalam bentuk spray yang disemprotkan ke daun, batang maupun buah itu terkadang kurang bisa diserap secara bagus. Karena apa? Karena biasanya loh yang sepengetahuan saya pupuk yang disemprotkan ke daun, batang maupun buah tersebut itu nantinya bisa masuk, bisa diserap tanaman ketika stomata membuka. Sedangkan kondisi penghujan semacam ini biasanya stomata itu membukanya sedikit kawan-kawan. Otomatis pupuk yang diserap untuk tanaman itu sendiri itu kemungkinannya juga sedikit. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, musim penghujan semacam ini pastinya ada hujan. Nah, ketika ada hujan, pupuk itu kita semprot, kita spray ya ke mana? Ke tanaman tersebut. Itu nantinya juga akan berpengaruh terhadap pupuk yang diserap tanaman tersebut. Karena apa? Hujan itu sendiri nantinya akan mengalirkan pupuk-pupuk yang sudah menempel pada bagian daun, buah maupun batang dari tanaman yang dibudidayakan semacam itu, sehingga efektivitasnya kurang. Tapi kalau kan untuk tambahan ya tidak masalah kan kawan, semacam itu. Nah, itu yang perlu diperhatikan ketika musim penghujan. Tapi kalau kami lebih sukanya kita berikan untuk kocor tiap lubang tanamnya. Mengapa demikian kan kawan? Ya karena saya rasa dengan dikocornya ke lubang tanam itu pupuk itu bentuknya bentuk cair yang mudah diserap oleh tanaman. Dan ketika kita kocor ke bagian tanaman, lubang tanaman itu lebih meresap ke area perakaran dari tanaman cabai itu sendiri semacam itu, sehingga dengan pemberian kocor semacam itu pastinya tanaman lebih mudah menyerapnya. Itu menurut pandangan kami ya kan. Nah, semacam ini kan. Nah, ini area perakarannya. Nah, ini ketika kita berikan ke area lubang sini, nanti pupuk tersebut akan turun menurun hingga menemui bagian pucuk dari akar itu sendiri. Nanti dari bagian pucuk tersebut diserap oleh si tanaman tersebut. Nah, begitu pula mikroorganismenya. Nanti mikroorganismenya turun mendekati area perakaran, dan biasanya mikroorganisme akan membantu penyerapan unsur-unsur hara di dekat area perakaran tersebut yang terdapat pada pupuk organik cair. Semacam itu kan. Dan yang berikutnya ada juga pemupukan model ditabur ya. Model musim penghujan itu ditabur ada juga. Biasanya kan kawan, model pemupukan ditabur itu antara lubang tanam sini dengan lubang tanam sana ya. Biasanya tengah-tengahnya ada pupuk, ada lubangnya yang dimana digunakan untuk menabur pupuk non organik maupun pupuk organik, biasanya kayak gitu. Nah, nantinya pupuk tersebut itu terkena air hujan akan mencair lah, pupuknya itu akan mencair, nanti akan juga mengalir ke bawah
ya, mengikuti pergerakan lubang yang berada di dalam tanah ini, dan nantinya akan diserap oleh area perakaran dari tanaman cabai tersebut. Nah, biasanya penaburannya jumlahnya berapa saya kurang tahu, tapi biasanya penggunaannya untuk ditaburkan di sini ya, penaburannya tidak sering. Dan yang kedua yaitu biasanya jumlahnya ya, pembelian pupuknya sekali tabur itu jumlahnya banyak kan kawan. Beda dengan dilakukan proses pengocoran yang biasanya kita menggunakan takaran itu kurang lebih 2 kilo untuk 200 liter air, dan pertanamannya 200 ml air semacam itu. Sehingga kalau kami, karena kami ya biaya dari segi biaya ingin mengeluarkan yang lebih sedikit, kami biasa menggunakan cara dikocor. Dan ini mulsa yang kita lubangi hanya pelubangan khusus untuk dikocorkan kawan, semacam itu. Sehingga pengocoran perlu dilakukan secara terus menerus hingga tanaman tersebut sudah tidak mampu untuk menghasilkan keuntungan dalam memproduksi cabai kan kawan, semacam itu. Dan kami biasanya dari awal selalu menggunakan pupuk organik cair biar kuat, biar tanamannya awet lama, biar menghasilkan hasil buah yang maksimal. Karena pupuk organik cair meskipun sepele, meskipun murah, meskipun mudah dalam pembuatannya, tapi jangan disepelekan kan, karena pupuk organik cair biasanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan pupuk sintetik atau pupuk non organik ya, semacam itu ya, lebih lengkap. Sehingga apa, sehingga metabolisme kekuatan tanaman itu akan terbentuk dengan sendirinya secara perlahan. Dan biasanya tanaman yang digunakan pupuk organik cair itu biasanya jauh lebih awet, lebih tahan lama, dan lebih produktif, semacam itu. Kita hanya perlu menambahkan bahan-bahan yang sepele tapi efeknya jangka panjang ya, awet ya tanamannya, semacam itu. Dan ini kan kawan, jebakan dari perangkap lalat buah ya, untuk musim penghujan semacam ini ya. Lalat buah ya, ini ada yang terjebak satu, tapi biasanya di musim penghujan semacam ini hama sudah, intensitas penyerangannya sudah mulai menurun, akan tetapi serangan jamur mulai meningkat biasanya kan kawan. Dan oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Yang pastinya perawatan harus selalu intensif ya di musim penghujan semacam ini. Jangan lupa selalu dilakukan proses pemupukan meskipun tanamannya sudah panen, karena nanti jika tidak dilakukan proses pemupukan pastinya hasil menurun dan tanamannya kurang bagus kan kawan ya, kurang maksimal dan optimal dalam menghasilkan buah, semacam itu. Oke, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Yang jelas ambil sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.